Satu. Ya, selamat siang semuanya ya. Semoga hari ini kita lebih sehat, lebih baik ya. Dan sinyalnya semoga lebih bagus dari yang kemarin-kemarin ya. Yuk, sekarang kita pimpin doa dulu sebelum kita mulai materi mengenai ajenda penyesuaian ya. Silakan dipimpin oleh Rosanti. Pimpin doanya Ros, sama kamu Ros. Silakan Ros. Oke, selesai. Terima kasih ya Ros. Oke, terima kasih Rosanti. Udah absen semuanya di link e-learning? Sudah absen semua? Sudah absen? Sudah ya? Oke, kalau sudah, untuk hari ini ya, materi kita hari ini masih menyambung dengan kemarin, yang kemarin gue bilang ya, seharusnya kita udah nyampe laporan keuangan, cuma berhubung karena sebelum laporan keuangan kita harus menggunakan ayat jurnal penyesuaian, maka hari ini Ibu menggunakan mengajarkan mengenai agenda penyesuaian terlebih dahulu ya. Dimana nantinya untuk materi kita hari ini, gue harapkan kalian nanti bisa mengenal apa itu ayat jurnal penyesuaian dan kemudian apa sajakah itu, bagaimana cara pencatatan transaksi dari AJP tersebut ya. Ibu akan masuk ke materi kita hari ini ya. Oke, yaitu mengenai ayat jurnal penyesuaian. Semoga lebih kayak Ibu share ya. Ibu share dulu materinya. Oke. Ini kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian ya. Nah, di sini adalah mengenai jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Karena kan kita untuk jurnal penyesuaian banyak ya, tidak hanya di perusahaan jasa saja, tapi ada perusahaan dagang dan juga ada di perusahaan manufaktur ya. Dimana ini sebanyak kalau AJP lumayan kita harus banyak pertemuan, makanya Ibu di sini punya pertemuan pertama kita hanya menjelaskan sedikit mengenai ayat jurnal penyesuaian ya. Untuk kompetensi dasar di sini untuk jurnal penyesuaiannya yang pasti kita dapat menganalisis jurnal penyesuaian, kemudian kita melakukan pencatatan jurnal penyesuaian ya. Menurut kalian dulu deh, apakah itu jurnal penyesuaian? Sok ya kan, ada yang tahu apa jurnal penyesuaian? Sok, ada yang tahu? Satu orang saja, bebas terserah, menurut kalian aja. Apa itu jurnal penyesuaian? Ya. Sok, apa itu jurnal penyesuaian? Satu orang saja yang mau. Ayo. Atau enggak ibu panggil lagi nih. Ayo. Siapa ya? Coba oleh Rosanti. Coba Rosanti, apakah jurnal penyesuaian itu, Ros? Jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai pada Apa, Ros? Bisa diulang, Ros? Jurnal yang dibuat pada akun-akun yang Rosanti sinyalnya kurang nih kayaknya ya. Kalau tapi intinya udah masuk sih tadi ya, Ros ya. Jurnal penyesuaian adalah kata Rosanti adalah jurnal yang dipakai atau yang digunakan untuk akun-akun yang apa, Ros? Sudah bisa masuk, Ros? akun-akun yang belum sesuai pada akhir periode agar mencerminkan saldo sebenarnya. Oke, kata Rosanti seperti itu ya. Jadi jurnal penyesuaian itu dipakai katanya itu digunakan ketika jurnal akun-akun itu tidak sesuai dengan sesuatu yang memang ada pada jurnal sehingga membuat nanti dibuatlah jurnal penyesuaian ya.
Seperti itu menurut Rosanti. Coba ada lagi yang menurut yang lain. Terima kasih Ros. Nah, di sini jurnal penyesuaian atau kita sebut kalau dalam bahasa apa ya keren dalam akuntansinya lah ya. Dalam istilah akuntansi adalah adjustment journal ya. Adjustment journal adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai pada periode agar mencerminkan saldo sebenarnya. Itu ya, hampir benar tadi yang dikatakan oleh Rosanti sebenarnya ya. Jadi jurnal penyesuaian di sini adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai. Gitu loh. Apa Bu contoh akun-akun yang belum sesuai? Nantilah satu-satu kita bahas ya. Di situ apa saja akun-akun yang belum sesuai? Misalnya semacam kayak perlengkapan, kemudian bangunan, ya tanah, kendaraan dan lain sebagainya. Oke ya. Itu ya, paham ya mengenai apa itu jurnal penyesuaian ya. Jadi kalau misalnya jurnal penyesuaian itu dipakai ketika akun-akunnya itu tidak sesuai ya dengan periode yang sebenarnya. Oke. Ya, kita lanjutkan mengenai akun-akun yang disesuaikan. Bentar, belum mulai nih ya. Oke, kita lanjut ya ke akun-akun yang disesuaikan. Apa saja sih akun-akun disesuaikan dalam jurnal penyesuaian? Nah, kita simak nih ya, kalian lihat di sini. Pertama adalah mengenai pemakaian perlengkapan. Awas, pemakaian perlengkapan itu kalau kita memakai perlengkapan itu akan ada yang terpakai dan yang tersisa. Nah, kalau yang terpakai berarti itu yang akan dipakai, itu yang akan dihitung dalam perhitungan AJP-nya. Kalau yang tersisa berarti kalian harus ambil dulu misalnya neraca saldonya berapa. Nah, kemudian sisanya berapa? Maka misalnya neraca saldo 500.000. Nah, berarti untuk yang terpakainya berarti dikurangi yang terpakainya dikurangi 500 dikurangi 200 misalnya, berarti yang terpakai adalah 300.000 rupiah. Jadi itu kalau yang terpakai. Kalau yang tersisa berarti tinggal kurangi. Kalau soalnya hanya terpakai saja berarti ya sudah cukup itu yang digunakan dalam akunnya ya atau angkanya. Kemudian yang kedua adalah penyusutan aktiva tetap atau depresiasi ya, dimana di situ adalah mengenai gedung, kemudian apalagi mobil ya dan lain sebagainya, itu aktiva tetap. Ya biasanya ada rumusnya untuk aktiva tetap, ada metode garis lurus, kemudian metode apalagi angka tahun ya dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua utang beban, untuk bebannya sih harus dibayar. Misalnya seandainya kalian masih punya utang nih, contohnya kayak utang gaji, kemudian gaji karyawan saya belum dibayar, atau misalnya beban sewa yang belum kalian bayar. Nah ini akan masuk ke dalam akun dalam catatan jurnal penyesuaian ya. Kemudian beban dibayar di muka. Nah misalnya nih kalau beban dibayar di muka, seandainya kalian mau menyewa suatu gedung atau toko lah ya. Nah, kalian dibayar di muka tuh di awal, jadi kalian menikmatinya nanti gitu setelah bayar. Kalau yang tadi utang beban kalian nikmati dulu baru kalian bayar. Tapi kalau beban dibayar di muka berarti kalian bayar dulu baru kalian nikmati. Nah, itu beban dibayar di muka. Misalnya pasangannya bisa di asuransi dibayar di muka, kemudian sewa dibayar di muka dan lain sebagainya ya. Kemudian pendapatannya masih diterima, misalnya kalian masih ada nih di luar, misalnya ada piutang atau apa yang masih harus kalian terima nih, maka di situ ada pendapatan yang mesti harus kalian terima ya. Kalau untuk jurnal penyesuaian ya, per kelompok 3 kelompok. Kelompok 1 catat ya, ada Viola, ada Kiki, ada Rosanti. Kelompok 2 ada Rosiana, ada Puput, ada Adelia. Kelompok 3 ada Nurmayana, ada Siti Hasana, ada Uswatun. Ya, itu nama kelompoknya. Kerjakan selama 15 menit cukup ya. Nanti Ibu cari dulu nih. Kalau ini mana soalnya? Ada di LKPD-nya, ada di www ya. www.wahidin Smart School, bisa kalian cek di situ. Kelompok 2 silakan, siapa? Ada Rosiana, ada Puput, ada Adel. Kelompok 2 siapa? Rosi terus. Udah mantengin aja Rosiana nih di depan nih. Ayo Rosi, ayo
Jawabannya Ros. Nomor 1 pasti akan para perlengkapan satu periode pasti akan berkurang bertambah sama halnya dengan kendaraan karena sudah berubah nilai. Nomor Ya. 2 40 tahun. Oh, oke deh. Sip. Terima kasih Rosiana. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Di sini sok, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan, boleh. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya? Paham semua berarti ya? Paham? Halo? Kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulan sekarang sebelum ibu menyimpulkan, coba ada yang mau menyimpulkan tidak dari awal sampai tadi? Oh, ada yang mau menyimpulkan? Ayo, silakan simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? 2 orang biasa ya. Sekarang bikin kesimpulan Ros. Terima kasih Rosi. Yuk, Uswatun. Ya Uswatun, silakan Ros. Gimana? Iya, dari keseluruhan. Kita dapat mengerti jurnal, fungsinya, dan juga akun-akun yang diperlukan sesuai jurnal itu. Kayak contohnya kayak perlengkapan, bahan habis pakai, terus cara membuat jurnal menyesuaikan. Oke, terima kasih Uswatun. Pada metode akuntansi, jurnal penyesuaian yang dibuat menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai agar menunjukkan akun yang sesungguhnya terjadi. Itu kesimpulannya. Jadi sebenarnya betul ya yang tadi ya, dapat mengerti apa itu jurnal penyesuaian, kemudian bagaimana akun-akunnya, nama akun apa saja yang di situ yang ada ya. Oke ya. Nah, kemudian pada perlengkapan jurnal penyesuaian dilakukan menghitung perlengkapan yang sudah terpakai, awas yang sudah terpakai. Sedangkan aktiva berwujud yang masuk pada jurnal penyesuaian itu penyusutan tetap berwujud yang sudah menjadi beban. Dulu rangkum jawabannya tadi yang 2 soal tadi di LKPD. Silakan kalian fotokan biasa ke Google Drive, masukkan ke link, sudah ada ibu masukkan ke situ ke link Wahidin Smart School-nya ya. Kemudian silakan kalian mengisi refleksi pembelajaran yang ada pada link yang sudah ibu sediakan pada Wahidin Smart School lagi ya. Cuma 2 soal ya. Oke, sebelum ibu tutup untuk pembelajaran kita hari ini, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini dulu? Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo jawab. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ya, Mai, kamu KM aja lah sekarang, jadi KM-KM-an. Ayo Mai, tutup Mai, berdoa Mai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.